reliabilitas. Reliabilitas itu mengacu pada keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Alat ukur yang baik menghasilkan skor yang cermat dengan error pengukuran yang kecil. Reliabilitas dapat dikatakan tinggi apabila skor koefisiennya mendekati angka 1,0. Jadi skalanya itu 0 sampai 1. Nah, semakin mendekati 1 itu menunjukkan bahwa koefisien ini reliabilitasnya baik. Nah, koefisien reliabilitas itu mengindikasikan adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu yang merefleksikan adanya proses reproduksi skor. Skor tersebut stabil apabila skor yang didapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama dan diukur dengan alat ukur yang setara. Nah, di sini tuh apabila seseorang itu disajikan skor hari ini, disajikan tes hari ini atau skala hari ini, misalkan mendapatkan nilai 90. Nah, kalau skala itu reliable, maka pada waktu-waktu yang mendatang atau waktu-waktu diukur pada kemudian hari itu skornya juga relatif sama, sekitar 90 juga gitu. Pakai alat ukur yang sama atau yang setara. Gitu. Misalkan apa ya, tes ini sih yang biasanya reliabilitasnya itu terlihat gitu. Misalkan bahkan itu untuk usia 10 tahun, 15 tahun sampai 10 tahun kemudian itu biasanya masih sekitar relatifnya pada jenjang yang sama. Misalkan taraf ini ya, kecerdasannya itu ada di atas rata-rata, maka diukur 10 tahun kemudian itu juga di atas rata-rata, misalkan seperti itu, atau rata-rata atas gitu istilahnya. Nah, itu tuh biasanya stabil dan tidak berubah. Itu disebut reliabilitas. Nah, melalui reliabilitas dapat dinilai apakah suatu tes bisa diandalkan atau tidak. Bila tes dari lebih lanjut sesuai dengan tujuan tes. Sebaliknya, bila tes tidak dapat diandalkan, secara otomatis hasil dari tes tidak dapat dipercaya. Walaupun demikian, sebenarnya reliabilitas bukanlah hal yang bersifat all or none atau iya atau tidak sama sekali. Hal itu karena bisa saja sebuah tes reliable pada tidak reliable pada konteks yang lain. Nah, coba kita mulai membahas satu persatu gitu. Nah, bila tes dinilai reliable, informasi yang diperoleh dari tes dapat dipercaya sehingga mampu dijadikan acuan untuk mengambil langkah lebih lanjut sesuai dengan tujuan tes. Kadang itu tes reliabilitas itu dijadikan sebagai tolak ukur, kadang juga dijadikan sebagai diagnosis awal gitu. Karena kalau tesnya itu tidak reliable, maka kita akan akan mengevaluasi kembali dari item-itemnya, apakah item-item itu ada yang bermasalah atau tidak. Nah, seperti yang kita bicarakan minggu lalu, ketika ada daya diskriminasi pada butir-butir soal itu menunjukkan nilai-nilai yang kurang baik atau nilai-nilai di bawah 0,3 itu akan berefek pada reliabilitas. Nah, dari situ bisa kita jadikan patokan bahwa ketika dari item-item itu juga mempengaruhi nilai reliabilitas. Nah, itu sebagai bentuk diagnosisnya. Bisa jadi karena item-itemnya juga multidimensi, seperti itu. Nah, karena ketika reliabilitasnya itu kurang baik, misalkan reliabilitasnya 0,3, 0,5 kayak gitu, itu kan kurang baik, kurang dapat diandalkan. Nah, secara otomatis hasil dari tes juga tidak dapat dipercaya. Nah, misalkan pada tes-tes yang sifatnya multidimensional, itu kita mencoba mengukur atau mengestimasi reliabilitas, tapi dengan menambahkan item-item yang multidimensi. Misalkan item openness, kita tambahkan dengan item OOCE extraversion, atau kita tambahkan dengan item neuroticism kayak gitu, kita tambahkan secara langsung, itu kan hasilnya bisa jadi nggak stabil atau hasilnya ada yang kadang tinggi, kadang rendah dan seterusnya. Itu hasilnya itu tidak dapat kita percaya gitu, tidak dapat diandalkan karena bukan item-item yang baik, tapi ternyata itemnya multidimensi seperti itu. Walaupun demikian, reliabilitas bukan hal yang bersifat iya atau tidak sama sekali, karena reliabilitas itu kayak rentang itu memuaskan atau kurang memuaskan kayak gitu, reliabilitasnya baik atau kurang baik kayak gitu, tapi bukan reliable atau tidak reliable gitu.
Lebih tepatnya seperti itu. Nah, saya akan mencoba memberikan beberapa contoh. Nanti saya minta teman-teman untuk menebak kira-kira mana yang reliable, mana yang tidak reliable dari teori yang sudah saya katakan sebelumnya. Nanti kalian teman-teman bisa menjawab langsung melalui mikrofon atau bisa melalui ini ya, kolom chat ya. Yang pertama, ini kita anggap kita sedang mengukur sesuatu. Nah, ukurannya itu kita terus kayak gini. Nah, tek tek tek. Kalau hasil ukurnya seperti ini, menurut teman-teman, itu reliable atau tidak? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah hasil ukur yang seperti ini, itu reliable atau tidak? Yang kedua. Jadi kadang ke sini, kadang meleset ke sini, kadang di sini, kadang di sini, itu reliable atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang seperti ini, itu reliable atau tidak. Kemudian yang keempat, tek 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 tek. Nah, seperti itu. Tapi di luar apa yang kita ukur gitu. Misalkan kita mengukur tentang QWL, kita malah mengukur tentang stres kerja gitu, malah di luarnya gitu. Nah, yang kelima ini, tek tek tek, ada yang di sini, ada yang di tengah, ada yang di ujung, ada yang di mana. Nah, kayak gitu. Sementara yang terakhir, yang keenam, itu bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Nah, menurut teman-teman nih, mana yang reliable? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba aku tunggu jawaban dari teman-teman kayak gitu. Bisa di chat ya teman-teman, atau open mic mungkin juga bisa. Mbak Rara kalau mau menjawab juga nggak apa-apa. Mas Hendro kalau mau menjawab juga nggak apa-apa. Oke, aku jawab di chat aja ya. Oke, boleh. Mbak Wulan juga kalau mau menjawab. Tuh udah ada yang menjawab Mas Azil. Yang 1, 2, 4 tuh reliable. Katanya seperti itu. Yang Alvin Fajar itu 1 yang reliable. Oke. Satu dan 4 reliable. Oke. Bisa. Oke ya. Nah, yang satu ini disebut reliable dan valid karena reliable itu dia mengumpul dalam satu apa ya istilahnya konsisten gitu. Jadi kita ukuran pertama di sini, kemudian kita tembak kedua di sini, di sini, di sini itu jadi masih dalam satu interval lah, sekitar interval itu disebut reliable. Tapi kalau valid atau tidak valid itu ada di pusatnya atau di sampingnya atau di luar itu ya, yang disebut valid atau tidak valid. Karena kalau udah misalkan di samping ini itu kurang valid atau yang di luar itu kurang valid juga gitu. Nah untuk yang kedua ini juga cukup reliable karena dapat kita lihat item-itemnya itu masih mengumpul meskipun ada satu yang di luar ini ya, luar apa namanya, misalkan kategori tertentu itu kategori sedang atau rendah, nah kadang dia masuk ke kategori rendah tapi lebih banyak dia masuk di kategori sedang, misalkan seperti itu. Nah ini masih dibilang reliable, mungkin reliabilitasnya sekitar 0,7 seperti itu. Kalau yang ini bisa dibilang alat ukur ini cukup valid, memiliki validitas yang cukup, tapi tidak reliable ya. Tidak reliable karena kadang dia dapat skor yang oke, kadang dapat skor yang kurang baik, kadang skornya malah jelek gitu. Nah sebenarnya kalau dari konsep validitas terbaru, hal-hal seperti ini tidak valid dan juga tidak reliable karena validitas itu tidak hanya berfokus pada apa ya, pada angka. Jadi kadang itu meskipun dia mengukur sini, tapi kalau tidak konsisten valid gitu. Nah, kadang itu validitas
kalau alat itu valid, biasanya dia reliable. Tapi kalau alat itu reliable, itu valid. Gitu. Nah, kalau yang di luar ini reliable karena dia sangat konsisten mendapatkan skor. Misalkan skornya 1-10, dia dapat skornya 3, 3, 3, 3, 3. Yang ukur tuh stres kerjanya gitu. Itu di luar dari apa yang kita ukur. Jadi tujuan ukurnya tidak terpenuhi, tapi konsistensinya kita dapatkan. Sementara kalau yang kelima ini itu ya hampir sama, ini tidak valid dan juga tidak kurang reliable dan kurang valid karena ada sebarannya itu kemana-mana gitu. Nggak tepat sasaran juga nggak konsisten gitu. Nah, yang keenam ini juga tidak tepat sasaran karena sasarannya misalkan yang di tengah ini kan, karena tujuan kita yang mengukur tuh di tengah ini, dan dia juga nggak konsisten karena memberikan hasil ukur yang beragam kategorinya. Misalkan di pengukuran pertama dia mendapatkan skor kurang kurang puas, kemudian malah dapat skor yang puas dan seterusnya gitu. Itu kurang reliable dan kurang valid. Nah, kalau dibilang mana yang paling reliable, itu kira-kira menurut teman-teman yang mana? Yang 1, nomor 2, atau nomor 4? Kita kan sudah mengetahui bahwa nomor 3, 5, sama 6 ini tidak valid dan kurang, ya seperti yang saya sebut tadi itu bukan berarti valid atau tidak valid, atau reliable atau tidak reliable, tapi tingkatan ya, kayak tingkatan tuh mana yang lebih valid atau mana yang lebih reliable. Nah, di antara 1, 2, 4 ini mana yang lebih reliable itu? Kira-kira menurut teman yang mana? Teman-teman yang mana? 1, 2, atau 4? Wah, dari Mas Endro menjawab 4. Wah, Mbak Zahra 1. Oke. Yang lainnya kira-kira yang mana? 1, 2, atau 4? Mas Alfian mungkin, atau Mbak Wulan, Mbak Rini. Oke, udah. 1 semua ya kayaknya, Mas. Banyaknya. Jawabannya 4. Karena yang reliable itu pengukurannya itu selalu tepat gitu. Jadi selisihnya itu atau varian dari errornya itu sedikit gitu. Nah, kalau yang ini tuh meskipun masih dalam satu jenjang, tapi masih kayak kadang ada yang di tengah persis, kadang ada yang lebih ke atas sedikit, walaupun masih dalam satu rentang ya, gitu. Nah, tapi yang keempat ini kan bentuknya dia memang tepat terus, tek 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 tek, maksudnya konsisten terus, tapi nggak tepat gitu. Nah, konsistennya itu yang disebut reliabilitas. Nah, kalau yang dibilang valid dan reliable itu yang 1. Kalau yang dibilang reliable aja itu yang 4. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk gambaran mengenai reliabilitas. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan reliabilitas. Estimasi reliabilitas skor tes dapat dicapai dengan menggunakan beberapa metode dan teknik komputasi. Penggunaan metode dan teknik komputasi itu disesuaikan dengan fungsi dan sifat instrumen dengan mempertimbangkan aspek kepraktisannya. Jadi kita bisa menggunakan aspek kepraktisan untuk memilih mana yang akan kita gunakan. Beberapa pendekatan estimasi reliabilitas itu yang biasa dipakai, ada pakai menggunakan tes retest, kemudian tes ulang, kemudian menggunakan parallel form atau bentuk-bentuk paralel, dan bisa menggunakan single trial aja atau menggunakan konsistensi internal aja. Jadi bisa pakai 2 cara setidaknya. Pakai 2 kali pengukuran atau pakai sekali pengukuran aja gitu. Nah, ini tadi goodness of data itu dia reliable dan valid. Reliable itu menunjukkan akurasi. Akurasinya bagus gitu kan. Akurasi konsistennya konsisten dapat. Nah, tapi validnya apakah kita mengukur apa yang akurat itu. Nah, itu yang disebut validitas. Nanti akan kita coba bahas di
selanjutnya di sini. Nah, reliabilitas itu mengacu pada stabilitas dan konsistensi. Konsistensi itu dari konsistensi secara internalnya. Jadi dari sekali pengukuran itu kita coba lihat konsistensinya seperti apa. Misalkan di item nomor 1 dia menjawabnya 1-5, dia jawabnya 5. Item kedua 4, item ketiga 4. Itu kan cukup reliable atau istilahnya konsisten. Gitu. Nah, tapi kalau di item pertama dia jawabnya 4, kemudian di item kedua jawabnya 1, di item berikutnya jawabannya 5, 1, kayak gitu kan, itu konsisten. Ini orang ini sebenarnya punya QWL yang tinggi atau rendah sih, atau punya stres kerja yang tinggi atau rendah sih itu. Nah, kayak gitu tuh internal konsistensinya yang kita ukur. Nah, tapi yang kita ukur itu bukan orangnya apakah dia stresnya tinggi atau rendah, tapi itemnya, apakah itemnya ini bisa membedakan orang yang stresnya tinggi atau rendah nggak sih gitu. Nah, itu yang kita bedakan di situ, di konsistensinya. Konsistensi internal itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan split half atau memotong tes kita pertama dan bagian kedua. Kemudian kalau stability, itu stabilitas pengukuran. Itu di tes pertama seperti apa, tes kedua seperti apa. Yaitu menggunakan tes retest. Tes retest itu alat tesnya 1, disajikan 2 kali. Sementara kalau parallel form, itu tesnya ada 2, yang mirip. Gitu. Jadi hari ini bisa diteskan paginya tes A, yang sorenya tes B, tapi tes A dan B itu sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, kalau tes retest, hari ini kita sajikan tes A, kemudian seminggu kemudian anggapannya dia sudah lupa dengan tesnya, kemudian disajikan lagi dengan tes A. Nah, itu mendapatkan skornya seperti apa, itu dikorelasikan. Itu yang disebut stabilitas reliability. Nah, asal-usul. Nah, kalau stability itu tadi kayak gini, tesnya 1, dikenakan 2 kali dalam rentang waktu tertentu. Korelasi antara distribusi skor tanpa X itu tes yang dikenakan 2 kali. Oke, saya akan coba menjelaskan mengenai apa itu skor tampak dan apa itu skor murni. Nah, sebelumnya kita di sini. Nah, skor tampak atau observed score merupakan penjumlahan dari skor murni atau true score dan error. Ini konsepnya teori tes klasik itu seperti ini. Jadi X itu bisa dibilang skor totalnya kayak gitu. Nah, skor total itu merupakan penjumlahan dari skor murni dan error pengukuran. Jadi misalkan kita dapatkan skor tampak itu 10, bisa jadi itu skor murni kita 8 dan error kita 2. Nah, oleh karena itu, ini namanya variance. Variance skor tampak merupakan penjumlahan dari variance true score ditambah dengan variance error. Oleh karena itu, parameter reliabilitas atau raw x aksen atau reliabilitas itu merupakan variance true score dibagi dengan variance skor tampak atau variance observed score. Itu sama dengan 1 dikurangi variance error pengukuran dibagi dengan variance X atau observed score. Nah, itu tadi saya bilang ada stability, ada single trial atau konsistensi internal. Nah, yang stability itu tesnya 1 dikenakan 2 kali dalam waktu tertentu. Kemudian korelasi antara distribusi skor tampak dari 1 tes itu kita korelasikan. Atau pakai 2 tes yang sifatnya paralel. Korelasi antara distribusi skor tampak dari 2 tes yang paralel. Nah, itu kita korelasikan. Nah, kalau single trial administration, kita hanya melakukan pengukuran 1 kali. Ini yang sering kita gunakan pakai itu. Pakai single trial administration. Disebut juga konsistensi internal. Single trial bertujuan untuk melihat konsistensi antara butir sehingga komputasi koefisien reliabilitas dilakukan bukan terhadap skor, melainkan terhadap skor butir atau skor bagian-bagian dari tes. Misalkan dibagi 2, ya kita totalkan skor pertama dengan skor kedua, kayak gitu. Bukan skor tes keseluruhannya.
Metode single trial dilakukan dengan cara memberikan satu bentuk tes yang hanya diberikan sekali kepada sekelompok subjek. Untuk estimasi reliabilitas dapat dilihat melalui konsistensi antar butir atau antar bagian tes itu sendiri yang sudah dibelah sebelumnya dengan menggunakan komputasi tertentu. Suatu instrumen dapat dibelah menjadi 2, 3, 4, bahkan sebanyak jumlah butir itu sendiri. Nah, kalau biasanya itu ada yang dibelah 2 kalau itemnya itu genap. Tapi kalau itemnya ganjil dan bisa dibelah 3 itu biasanya dibelah 3. Tapi yang biasa di-outputkan di SPSS yang alpha Cronbach itu dibelah sebanyak jumlah butir itu sendiri. Misalkan jumlah butirnya itu 30, ya dibelah sebanyak 30 itu. Nah, ada beberapa teknik komputasi reliabilitas, yaitu ada formula Spearman-Brown, itu yang menggunakan belah 2 paralel. Kemudian ada formula Rulon, belah 2-nya K1 masih sama dengan K3. Jadi belahan pertama itu sama dengan belahan kedua jumlah itemnya. Tapi dia dengan melihat selisih varians dari kedua belahan. Kemudian formula alpha Cronbach itu bisa dibelah 2, 3, dan seterusnya. Yaitu K, rumusnya itu K itu belahannya berapa? Misalkan belahannya 2, dibagi 2 minus 1, berarti kan 2 bagi 1. 2 dikali 1 minus varians pertama, varians belahan pertama ditambah varians belahan kedua, kemudian dibagi dengan varians X. Nah, kita nanti akan coba mempraktekkan mungkin 2 ya, mungkin formula Spearman-Brown sama formula alpha itu bagaimana cara melakukan komputasinya seperti apa. Kemudian ada teknik komputasi reliabilitas yang lain, yaitu ada formula Hoyt. Hoyt itu distribusi skor item dipandang sebagai data dalam item X subjek desain. Jadi dia melihat dari subjeknya juga, subjek desainnya. Itu biasanya menggunakan ANOVA. Ini cukup jarang digunakan. Kayak formula omega itu juga pakai dasarnya analisis faktor. Itu digunakannya hanya untuk yang multifaktor misalnya gitu. Kemudian formula Feld belah 2 yang tidak sama besar. Misalkan ada kayak satu item itu dibelahnya jadi 2, 15 sama 16. Itu kan tidak sama besar. Itu pakai formula Feld. Kemudian formula KR20 dan KR21. Kalau KR20 itu sama dengan alpha, tapi hanya untuk skor dikotomi. Skor dikotomi itu kalau kita tes benar salah itu loh, 0 atau 1, benar atau salah. Gitu. Atau bisa juga tes illustratif 1 atau 2 atau 0, 1, 1. Gitu. Tapi yang jelas dia dikotomi, cuma ada 2 pilihan jawaban. Kalau yang lainnya itu bisa untuk berbagai jawaban itu. Kemudian kita akan mencoba membahas mengenai teori dulu ya, teori reliabilitas dan teori validitasnya. Kemudian baru mencoba mempraktekannya sewaktunya nanti secukupnya seperti apa. Kemudian bagaimana kita memaknai koefisien reliabilitas itu? Pertama, interpretasi koefisien reliabilitas adalah spesifik bagi situasi dan bagi kelompok subjek tertentu saja. Koefisien reliabilitas hanya mengindikasikan besarnya inkonsistensi skor hasil pengukuran, bukan menyatakan secara langsung sebab inkonsistensinya itu. Bisa jadi kita mendapatkan skor reliabilitas atau estimasi reliabilitas itu 0,7, 0,8. Itu kan, tapi kita tidak tahu sebab-sebabnya apa, kenapa skornya seperti ini, kenapa mendapatkan reliabilitas yang kecil atau tinggi gitu. Nah, itu peneliti sendiri yang bisa memahami, atau orang-orang yang memahami teorinya yang bisa memahami mengapa mendapatkan nilai-nilai reliabilitas yang seperti itu. Misalkan kita mulai menganalisisnya dari item-itemnya seperti apa, kemudian dimensionalitasnya seperti apa. Nah, dari situ baru kita bisa menyatakan sebab akibatnya. Karena koefisien reliabilitas itu tidak menunjukkan secara langsung kenapa tidak konsistennya. Karena keterpercayaan itu sifatnya relatif, maka interpretasi koefisien reliabilitas pun sifatnya relatif juga, tergantung kepada penilai atau pemakai skor tes itu sendiri untuk menentukan apakah koefisien reliabilitas skor yang diperoleh sudah cukup memuaskan atau
atau tidak. Kadang kita menyatakan bahwa 0,8 itu sudah cukup memuaskan, kadang juga menyatakan bahwa itu masih perlu ditingkatkan. Gitu. Menyatakan suatu koefisien reliabilitas sebagai bermakna dengan dasar signifikansinya adalah hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan. Tidak selayaknya menguji hipotesis nihil bahwa koefisien reliabilitas adalah 0. Bahkan Thomson mengatakan bahwa menguji signifikansi koefisien reliabilitas itu sebagai suatu praktek yang jahat. Jadi reliabilitas itu sifatnya bukan signifikan atau enggak gitu. Jadi lebih kepada bagaimana apakah alat ukur kita tuh konsisten mengukur atau enggak, kayak gitu aja. Bahkan dia nggak peduli itu kita ngukur apa, kita ngukur hal-hal apa, kita ngukur apa, itu dia nggak peduli karena yang penting konsisten, yang penting memiliki jawaban yang stabil, itu reliabilitasnya pasti tinggi. Kira-kira kayak gitu. Nah, oleh karena itu tidak ada signifikansi reliabilitas itu tidak. Untuk memaknai koefisien reliabilitas, tujuan prediksi dan untuk high stake exams itu biasanya di atas 0,9. Itu misalkan tes-tes yang yaitu ya yang high stake, yang tes-tes performasi maksimal kayak gitu tuh setidaknya 0,9. Untuk classroom exam itu bisa 0,8, sumbernya dari Wells dan Wallach tahun 2003. Sementara kalau dari Cohen dan Swerdkley itu tahun 2013 mengkategorisasikan reliabilitas di atas 0,95 nilai yang terbaik untuk mengambil keputusan. 0,9 sampai 0,95 itu dikasih nilai A gitu kan. Ya itu tergantung peneliti juga itu. Nah, kalau 0,65 sampai 0,79 itu sebagai batas penerimaan yang sifatnya lemah. Sementara Anastasi dan Azwar 2017 berpendapat bahwa batasan reliabilitas yang baik adalah berkisar antara 0,8 sampai 0,9. Kemudian kita mencoba memahami apa sih penyebabnya, kenapa reliabilitas kita rendah. Nah, pertama, bisa jadi karena indikator keperilakuannya itu tidak operasional atau tidak jelas. Kemudian item tidak ditulis dengan baik, atau item terlalu sedikit. Jadi kalau karena terlalu sedikit itu, ya itu tidak terjadi varians yang mencukupi. Sama dengan sampel yang tidak cukup heterogen, itu karena terlalu homogen itu variansnya akan kecil. Ukuran sampelnya terlalu kecil, udah homogen terus kecil, nah itu yang biasanya membuat reliabilitasnya turun atau rendah. Subjek tidak serius dalam memberikan respon. Nah, subjek kalau nggak serius dalam memberikan respon itu jawabannya nggak konsisten. Kalau nggak konsisten, reliabilitasnya rendah. Sebab akibatnya gini, subjek tidak serius dalam memberikan respon itu tidak konsisten. Tidak konsisten, daya diskriminasinya rendah. Daya diskriminasi rendah, maka reliabilitasnya akan rendah. Gitu. Kira-kira urutannya seperti itu. Kemudian ada kesalahan dalam administrasi tes, misalkan item-itemnya ada yang belum dibalik atau yang penyekorannya salah dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa jadi multidimensi. Multidimensi itu ya tes ini tuh mengukur banyak hal, tapi kita jumlahkan secara keseluruhan menjadi satu. Itu nanti akan menyebabkan reliabilitasnya rendah. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan koefisien reliabilitas dapat kita ini dari kebalikannya. Jadi kita merumuskan indikator dengan jelas, kemudian itemnya ditulis dengan baik, kemudian itemnya ditulis menjadi sekitar 2 kali lipat sampai 3 kali lipatnya dari yang kita butuhkan. Kemudian sampelnya itu kita bikin yang heterogen. Kemudian ukuran sampelnya kita buat cukup besar, misalkan 2 kali lipat dari item atau 5 kali lipat dari item, sekitar itu. Kemudian subjeknya kita buat agar dia serius dalam mengerjakan. Kemudian kita juga harus berhati-hati dalam mengadministrasikan tes, dan kita harus melakukan uji dimensionalitas terlebih dahulu agar apa yang kita ukur atau apa yang kita skor totalkan itu adalah dari satu dimensi yang utuh, bukan dari beberapa dimensi. Nah, sampel yang heterogen itu cenderung meningkatkan koefisien reliabilitas, dan
meskipun begitu, kadang kita memperpendek tes. Misalkan kita punya 100 item, tapi kayaknya 100 item itu kebanyakan deh. Oleh karena itu kita buat versi pendeknya kayak jadi 50 item. Nah, untuk memperpendek tes itu sebenarnya tidak bisa dilakukan tanpa mengorbankan realitas. Seperti itu. Nah, berikutnya ini untuk kita yang lebih teliti atau untuk peneliti agar mendapatkan nilai yang baik atau reliabilitas yang baik itu pertama-tama kita harus memeriksa terlebih dahulu nih semua lembar tes atau skala. Singkirkan lembar yang ganjil. Yang dimaksud di sini ganjil itu kadang kan kalau paper and test itu ada apa ya, lembar tesnya tuh, lembar skalanya itu ada yang nggak penuh, ada yang ditulisnya asal-asalan kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh kita lihat secara sekilas saja, kemudian kita singkirkan mana yang kira-kira ganjil atau janggal gitu. Kemudian lakukan tabulasi data skor item. Nah di tabulasi ini kita coba melihat apakah sudah variabelnya sudah dibalik atau belum dan seterusnya. Kemudian bersihkan data skor tes, bersihkan dari outlier. Outlier itu ada yang mungkin yaitu nggak konsisten dalam menjawab, ada yang tidak lengkap jawabannya, banyak missingnya dan seterusnya, itu kita bersihkan aja. Kita cari data-data yang cukup baik dan cukup apa ya, mungkin cukup konsisten dan jawabannya lengkap. Kemudian kita memeriksa dimensionalitas. Nah ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian validitas. Karena dimensionalitas itu bagian dari validitas, yaitu validitas internal structure menggunakan analisis faktor. Bisa pakai konfirmatori atau eksploratori. Kira-kira alat tes kita ini multidimensi nggak sih? Nah, ada juga tes yang sifatnya multidimensi tapi memiliki korelasi yang tinggi. Nah itu bagaimana menyikapinya. Kemudian lakukan komputasi koefisien reliabilitas sesuai dengan metode yang sesuai. Misalkan itemnya cuma 21, itu ya pakai belah 3, nggak mungkin kan dibelah 2. Masa dibelah 2? Bisa sih pakai belah 2, tapi pakai yang pendekatan Hoyt atau apa tadi ya, yang bisa dibelah 2 tidak sama panjang, kayak gitu. Kemudian bila koefisien itu tidak memuaskan, kita bisa mengambil data lagi atau ambil data baru. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana kita melaporkan hasil estimasi reliabilitas. Kadang di penelitian itu ya, cuma dilaporkan penelitian ini memiliki validitas yang baik, yaitu 0,9. Dia nggak menjelaskan nih yang lebih lanjutnya, lebih detailnya, dia pakai estimasi apa yang digunain, kemudian karakteristik sampelnya seperti apa, ukuran sampelnya seperti apa, statistik varian skor tampaknya kayak gimana, statistik error standar pengukurannya kayak gimana. Contohnya tuh kayak gini yang baik tapi masih kurang lengkap sih. Nah, misalkan kita dalam menyusun manual skala, itu kita tuliskan laporan mengenai hasil estimasi reliabilitas. Misalkan pada tes QWL ini, skala QWL ini, estimasi reliabilitas skala QWL ini dilakukan dengan formula Spearman-Brown. Nah, kenapa menggunakan formula ini? Formula ini memberikan estimasi yang lebih stabil, sekarang seperti itu. Kemudian, skala QWL juga memenuhi asumsi tes yang paralel, ditunjukkan dengan min dan varian skor masing-masing bulan yang setara, tidak jauh berbeda. Serta kedua bulan memiliki korelasi yang cukup tinggi. Nah, kalau udah kayak gini, kita tahu mengapa dia menggunakan Spearman-Brown, mengapa bukan menggunakan pendekatan yang lain, gitu. Kemudian estimasi reliabilitas hasil ukur skala QWL menunjukkan nilai 0,916. Oh, nilainya segini nih. Hasil ini tuh maknanya apa sih? Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa skala QWL memiliki koefisien reliabilitas yang memuaskan, yaitu di atas 0,9. Artinya memiliki reliabilitas yang tinggi ya, karena di atas 0,9. Selain itu, skala QWL memiliki error standar pengukuran sebesar 3,439 dengan interval kepercayaan skor murni antara X-6 sampai dengan X plus 6. Nah, untuk interval kepercayaan skor murni sebenarnya merupakan bagian dari materi ini, tapi kayaknya nggak bisa dibahas hari ini deh. Karena mungkin cukup
rumit juga itu. Cukup membutuhkan waktu untuk menyampaikan. Nah, jadi apa sih makna X minus 6 sampai dengan X plus 6? Itu misalkan seseorang mendapatkan skor katakanlah 20. Nah, 20 itu skor murninya itu bisa jadi antara minus 6, 20 minus 6 itu 14 sampai dengan 20 plus 6, 26. Jadi rentangnya kira-kira seperti itu. Semakin sempit rentangnya ini berarti estimasi skor murninya semakin baik. Interval kepercayaannya semakin baik. Oke, ini kemudian saya akan membahas mengenai validitas. Tapi sebelum membahas mengenai validitas, di reliabilitas ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Sementara ini saya sudah mendapatkan pertanyaan dari Muhammad Azkia atau Azil. Untuk best practice, apakah berarti lebih baik semua metode dilakukan untuk mengecek reliabilitas dari suatu tes atau skala dalam pembentukannya? Tidak, karena kita tidak perlu melakukan pembuktian pakai pembuktian ini ya. Cari aja yang paling sesuai kira-kira yang mana. Mau pakai Spearman Brown atau Rulon atau Alpha atau Hoyt atau Feld atau Richardson, itu silakan dipilih saja. Tidak dipilih yang sesuai dengan apa yang akan kita ini ya. Kalau misalkan kayak tadi, kayak item kita dikotomi itu kita bisa menggunakan Richardson. Tapi kalau item kita nggak dikotomi, misalkan politomus itu ada 5 opsi jawaban, berarti kita tidak bisa menggunakan Richardson. Kita gunakan data aja dari formula alpha atau Cronbach. Memang yang paling banyak digunakan itu yang alpha Cronbach. Nah, kalau menggunakan belah 3 atau 2, itu bisa juga pakai alpha, tapi formula belah 3 itu nggak bisa menggunakan Spearman Brown. Dan formula Rulon juga nggak bisa untuk belah 3. Gitu. Nah, benar, ini semua merupakan single test. Kalau menggunakan stability yang sifatnya dikenakan dua kali dalam rentang waktu tertentu, itu dia mengkorelasikan antara skor tampak yang pertama dengan skor tampak yang kedua. Kalau yang lebih unggul itu sebenarnya menggunakan yang stability ini karena begini, kelemahan reliabilitas single trial administration itu, jadi dia mengkorelasikan dengan dirinya sendiri. Otomatis kan sesuatu hal yang dikorelasikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan reliabilitas atau akan menghasilkan korelasi yang tinggi. Misalkan apa ya? Ya, kita mengkorelasikan dengan bagian kita sendiri itu akan mendapatkan nilai yang tinggi atau mendapatkan nilai korelasi yang tinggi. Pengukuran yang 2 kali. Bisa jadi korelasinya tinggi, bisa jadi korelasinya tidak tinggi. Itu akan bisa kita lihat ininya, apa namanya? Kita lihat variannya atau kita lihat perbedaannya di mana gitu. Atau bisa juga menggunakan 2 tes yang sifatnya paralel, tes A dan tes B, tapi syarat paralelnya harus terpenuhi. Nah, kemudian kita korelasikan antara pengukuran yang itu dengan pengukuran satunya itu seperti apa. Oke, jadi untuk best practice-nya gunakan yang sesuai dan tepat. Bisa menggunakan single trial atau kalau ada apa namanya? Ada sumber daya yang memadai bisa menggunakan tes paralel, bisa juga menggunakan tes 1 tapi diujikan 2 kali. Tapi asumsinya tes yang diujikan 2 kali itu di pengujian kedua dia tidak ada efek dari pengujian pertama. Asumsinya seperti itu. Itu yang sulit dipenuhi dalam pengukuran teori tes klasik itu seperti itu. Jadi misalkan kita dikenain ujian matematika hari ini, otomatis kan minggu depan kalau kita diujikan lagi akan ada beberapa item yang masih kita ingat gitu. Nah, itu merupakan sebagian dari kelemahan pengujian 2 kali ini. Asumsinya di pengujian kedua itu tidak ada efek dari pengujian pertama. Oke, kalau untuk reliabilitas seperti itu. Ada